Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Lupakan saja, bagaimana mungkin kita bisa melupakannya seperti ini? Kamu adalah tamu terhormat Nangong Imperial Clan kami. Kamu seharusnya tidak bisa menerima penghinaan seperti itu, kata Nangong Baihe. Tapi aku, Chu Feng, bukan anggota klan Kekaisaran Nangong. Bahkan jika mereka tidak menyukai aku, apa yang bisa mereka lakukan terhadap aku? Setelah beberapa hari, aku akan pergi. Namun untuk kalian, kalian semua berbeda. Kalian semua masih harus tinggal di Nangong Imperial Clan. Sebaiknya kalian tidak melawan mereka terlalu buruk. Bahkan jika kalian tidak peduli dengan diri sendiri, kalian harus tetap berpikir demi adik perempuan kamu, ucap Chu Feng sambil menatap Nangong Moli. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Nangong Baihe terdiam. Itu benar, karena baginya, pandangan Nangong Moli di masa depan jauh lebih penting daripada pandangannya di masa depan. Tapi kan, kamu sudah menyinggung mereka hari ini. Aku takut dengan temperamen mereka, mereka tidak akan membiarkan kamu pergi, kata Nangong Ya. Terus kenapa, sebelum mereka, sudah ada banyak orang yang ingin membunuhku. Aku tidak keberatan memiliki musuh lagi. Namun mereka yang mengejar aku untuk membunuh aku, cepat atau lambat akan membayar harganya, balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Lalu setelah, dia melanjutkan. Ayo kita pergi. Ayo kembali dan makan sesuatu. Melihat semua makanan lezat di atas meja mereka, itu telah membuat aku sedikit lapar, tambahnya. Saat Chu Feng berbicara tentang ini, Chu Feng mulai berjalan menuju kediamannya. Suasana hatinya sangat baik. Dia tampaknya tidak terpengaruh oleh apa yang terjadi sebelumnya. Melihat Chu Feng bertindak seperti ini, Nangong Ya dan Nangong Baihe saling memandang. Rasa bersalah dan malu yang mereka rasakan dalam hati mereka, kini telah berkurang banyak. Mereka tidak pernah berharap bahwa Chu Feng akan menjadi orang yang begitu terhormat. Bahkan menghadapi hal-hal semacam ini, dia masih belum bisa mengingatnya. Pada saat yang sama, di wilayah Pangeran Sulung Nangong Tianlong, semua orang masih ada. Brother Meng, tampaknya formasi spiritual kamu tidak sekuat yang kamu perkirakan. Kenapa tidak berhasil melukai Chu Feng sama sekali? Nangong Tianlong bertanya. Pada saat ini, ada jejak ketidaksenangan di wajahnya. Pangeran Sulung, kamu tenang saja. Bagaimana mungkin Chu Feng dapat menerima pembentukan formasi spiritual aku tanpa konsekuensi? Aku berani menjamin, bahwa Chu Feng sudah terluka. Setelah dia kembali, dia akan mengalami sakit. Dia tidak akan dapat pulih darinya untuk waktu yang singkat. Dan kemungkinannya, bahkan kultivasinya akan rusak, kata Meng Xiaoyan. Oh, itu akan menjadi yang terbaik, ucap Nangong Tianlong sambil mengangguk puas. Kemudian, dia melihat ke cangkir teh di atas meja, dan senyum muncul di wajahnya. Dia mengambil cangkir teh itu dan berkata, mari kita minum. Bagaimana kita bisa membuang teh yang Chu Feng layani untuk meminta maaf? Ucap Tianlong. Apa yang dikatakan kakak itu benar. Minumlah. Sebagai tanggapan, Nangong Tianhu, Nangong Tianxi, Nangong Tianfeng, dan Meng Xiaoyan juga mengambil cangkir teh mereka yang telah disajikan kepada mereka oleh Chu Feng. Bang! Namun tepat pada saat ini, air teh di cangkir mereka tiba-tiba saja keluar dari cangkir, dan meledak seperti air terjun. Air teh itu berhamburan ke seluruh Nangong Tianlong dan wajah-wajah lainnya. Karena faktanya bahwa air teh dalam cangkir teh itu telah dirusak, air yang terciprat bukan hanya secangkir saja. Justru sebaliknya, ada sebanyak 1 tong air. Selanjutnya, Nangong Tianlong dan yang lainnya tertangkap basah. Dengan demikian, tanpa setetes pun yang tersisa, semua air teh berhamburan ke wajah dan tubuh mereka. Pada saat ini, Nangong Tianlong, 3 saudara kandungnya dan Meng Xiaoyan semuanya bermandikan air. Wajah mereka, tubuh mereka, dan rambut mereka semua ditutupi dengan daun teh.
Mereka memiliki penampilan yang sangat menyesal, dan itu sangat memalukan. Pada saat ini, semua orang yang hadir terkejut ketika mereka melihat penampilan Nan Gong Tianlong dan yang lainnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka berubah menjadi seperti itu, ketika mereka mencoba untuk minum teh? Bang! Tiba-tiba saja, Nan Gong Tianlong menghancurkan cangkir teh di tangannya. Dia melihat ke arah Meng Xiaoyan, dan berteriak dengan sangat marah. Meng Xiaoyan, apa artinya ini? Teriak Tianlong. Bukan hanya Nan Gong Tianlong saja yang marah. Nan Gong Tianhu, Nan Gong Tianxi, dan Nan Gong Tianfeng juga sangat marah. Siapakah mereka semua? Mereka semua adalah ahli setengah kaisar marsial. Bagaimana mungkin air biasa bisa memerciki tubuh mereka? Itu sudah jelas bahwa air itu telah diubah oleh pembentukan formasi. Meng Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang mampu melakukan hal seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah satu-satunya orang yang telah mengubah teko dan cangkir teh itu. Kamu salah menuduhku. Itu bukan aku. Jika aku adalah orang yang melakukan itu, mengapa aku menempatkan diri aku dalam keadaan seperti itu? Balas Meng Xiaoyan sambil mengulurkan tangannya, dan menyeka air dan daun teh yang menutupi tubuhnya. Dia memiliki ekspresi tertuduh. Jika bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kamulah satu-satunya yang menyentuh cangkir teh itu. Teriak Nan Gong Tianfeng yang sangat marah, sehingga wajah kecilnya menjadi sangat merah. Sebagai sang putri, yang paling dia pedulikan adalah citranya. Namun pada saat ini, citranya benar-benar hancur. Tapi tidak ada alasan bagiku untuk membahayakan kalian semua, balas Meng Xiaoyan. Pada saat ini, Meng Xiaoyan berusaha sebaik-baiknya untuk memaafkan dirinya sendiri. Tidak, bukan hanya Meng Xiaoyan yang menyentuh cangkir teh itu. Tapi Chu Feng juga menyentuhnya, kata Nan Gong Tianxi. Chu Feng seharusnya tidak menyentuhnya. Dia hanya menuangkan teh ke cangkir teh, dan tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya, kata Nan Gong Tianfeng. Betul sekali. Cangkir tehnya baik-baik saja. Apa yang berubah darinya adalah air teh di cangkir teh itu. Itu pasti Chu Feng. Dia sudah jelas orang di belakang ini, kata Nan Gong Tianhu. Dia hanya menyentuh teko, namun mampu secara diam-diam merusak air teh di dalam teko. Selain itu, kita tidak hanya tidak menemukannya, bahkan Brother Meng saja, murid dari Immortal Beralis Putih, tidak bisa menemukannya. Tidak heran kalau Chu Feng menyatakan sebelumnya, bahwa teh yang dia sajikan bukan sesuatu yang sembarang orang bisa minum. Ternyata dia sebenarnya sudah merencanakan untuk melawan kita, kata Nan Gong Tianlong. Itu benar, dia mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Sialan, seorang bocah yang tidak dikenal benar-benar berani berperilaku kejam di klan kekaisaran Nan Gong kami. Dia benar-benar mencari mati, ucap mereka semua dengan kesal. Mendengar apa yang dikatakan Nan Gong Tianlong, Nan Gong Tianfeng dan yang lainnya dengan tegas percaya, bahwa itu adalah perbuatan Chu Feng. Karena faktanya, bukan hanya mereka yang percaya bahwa itu adalah perbuatan Chu Feng. Bahkan Meng Xiaoyan percaya itu adalah perbuatan Chu Feng. Namun pada saat ini, dia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Alasan untuk itu adalah, karena ini telah menunjukkan bahwa ia telah kalah dalam persaingan teknik formasi spiritual antara dia dan Chu Feng. Hahaha. Tepat pada saat ini ketika semua orang mengertakkan gigi karena marah, Nan Gong Tianlong tiba-tiba tertawa. Lalu setelah itu dia berkata, Chu Feng, ini menarik, ucap Tianlong. Kakak, aku akan pergi dan membawanya kembali segera. Kamu bisa menangani hukumannya. Tiba-tiba saja, Nan Gong Tianhu berdiri dan berkata, biarkan saja, bagaimanapun dia adalah tamu yang diundang oleh Bibi Lian. Aku khawatir kita tidak bisa melakukan apapun padanya di dalam klan. Balas Nan Gong Tianlong sambil menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana kalau itu Bibi Lian? Dia tidak lebih dari seorang janda yang telah kehilangan suami dan putrinya. Apa yang membuatnya memenuhi syarat untuk ikut campur dalam bisnis kami? Nan Gong Tianfeng berkata, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Bibi Lian memang tidak menakutkan.
Namun orang yang ada di belakangnya adalah, kata Nangong Tianlong. Setelah mendengar apa yang dikatakan Nangong Tianlong, Nangong Tianfeng menjadi diam. Bukan hanya dia saja, bahkan Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi juga terdiam. Orang di belakang Bibi Lian memang orang yang mereka tidak mampu memprovokasi. Jangankan mereka, bahkan ayah mereka juga tidak mau memprovokasi orang itu. Lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Nangong Tianxi bertanya dengan nada keengganan. Biarkan dia pergi, jawab Tianlong. Hah, bagaimana mungkin kita membiarkan itu terjadi? Tanya Tianxi. Dia tidak lebih dari seorang bocah nakal yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Kita bisa meluangkan waktu untuk bermain-main dengannya. Jadi, tidak perlu begitu cemas untuk merawatnya. Cepat atau lambat, aku akan membiarkan dia tahu konsekuensi dari menentang kita, ucap Tianlong. Saat Nangong Tianlong mengatakan kata-kata itu, cahaya menyeramkan melintas di matanya. Di dalam Nangong Imperial Clan, di puncak gunung yang menembus awan, berdiri sebuah bangunan yang sangat megah. Berdiri di atas bangunan itu, orang dapat mengabaikan seluruh klan Kekaisaran Nangong, dan memiliki pemandangan panorama kompleks bangunan yang luas. Pada saat ini, seorang pria parubaya berdiri di atas gedung ini. Dia mengenakan pakaian dari klan Kekaisaran Nangong, dan dia memancarkan aura yang luar biasa dari seorang raja. Orang ini adalah kepala klan Nangong Imperial Clan saat ini, yaitu Nangong Beidou. Dia adalah kaisar marsial peringkat 3. Pada saat ini, ada dua pria berdiri di belakangnya. Keduanya adalah orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Selanjutnya, mereka berdua adalah ahli kaisar bela diri. Hanya saja, jika dibandingkan dengan Nangong Beidou, mereka berdua tampak jauh lebih lemah. Setelah semua, mereka hanya memiliki kultivasi kaisar marsial peringkat 1. Mungkin mereka dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di tanah suci martialism, dan menjadi keberadaan yang mirip dengan para dewa. Namun ketika berdiri di samping Nangong Beidou, mereka tampak sangat kecil. Kedua pria ini, masing-masing adalah Nangong Huayi dan Nangong Rongseng. Mereka adalah dua pelayan Nangong Beidou yang terpercaya. Saat ini, ada 61 lelaki tua berdiri di seberang Nangong Beidou. 61 lelaki tua ini semuanya mengenakan jubah spiritualis dunia kerajaan. 60 di antara mereka memiliki pola berurat seperti ular, yang bergerak melalui jubah spiritualis dunia kerajaan mereka. Adapun pemimpin kelompok itu, jubah spiritualis dunia jubah kerajaan sebenarnya memiliki pola berurat seperti naga. Orang tua ini bukan hanya seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, tapi ia juga memiliki kultivasi kaisar bela diri peringkat 2. Selain itu, ia memiliki penampilan yang sangat menonjol. Meskipun dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut hitam, tapi dia memiliki sepasang alis putih. Selanjutnya, alisnya sangat menarik. Alisnya itu sangat panjang. Saat alisnya menjuntai ke bawah, mereka benar-benar mencapai tumitnya. Terbukti, orang ini adalah salah satu dari 10 immortal yang terkenal di tanah suci martialism, yaitu immortal beralis putih yang terkenal. Selamat saudara alis putih, pada akhirnya kamu menerobos. Nangong Beidou mengucapkan selamat kepadanya sambil tersenyum. Orang tua ini hanya mampu menerobos ke peringkat 2 kaisar bela diri, dan berterima kasih atas bantuan kepala klan Nangong, kata immortal yang memiliki alis putih sambil tersenyum. Kami sudah menjadi keluarga sekarang. Jika kamu masih bertindak sopan kepada aku, kamu benar-benar akan menganggap aku sebagai orang luar, kata Nangong Beidou. Kepala klan Nangong, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Meskipun banyak teman aku dan aku hanyalah tetua nominal di sini, tapi kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk klan Kekaisaran Nangong, ucap immortal yang beralis putih dengan berjanji. Ini adalah kekayaan klan Kekaisaran Nangong kami, untuk mendapatkan bantuan immortal beralis putih dan berbagai spiritualis dunia. Mohon yakinlah, aku pasti akan mendapatkan hal yang kamu semua butuhkan sesegera mungkin, kata Nangong Beidou.
Tiba-tiba saja, spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular di puncak setengah marsial bertanya. Lord Clan Chief, aku telah mendengar desas-desus tentang satu hal. Aku ingin tahu, apakah rumor itu benar atau tidak, tanya orang itu. Oh, tidak ada salahnya bertanya, kata Nan Gong Beidou. Aku telah mendengar bahwa ketika orang-orang dari klan Kekaisaran Nan Gong yang memiliki garis keturunan kekaisaran terpadat mencapai terobosan, maka mereka akan menyebabkan tanda abnormal naga emas menerobos langit. Tanda abnormal ini akan sangat spektakuler, sehingga akan jauh lebih luar biasa daripada tanda-tanda abnormal yang disebabkan oleh tubuh ilahi. Lord Clan Chief, apakah itu benar atau tidak? Pria itu bertanya. Tubuh ilahi lebih rendah dari kita para Imperial Bloodline. Jadi, rumor itu memang benar, jawab Nan Gong Beidou dengan puas. Dalam hal itu, ketua klan Lord, mungkinkah ada orang di klan Nan Gong Imperial yang telah berhasil membuat tanda abnormal seperti itu? Pria itu terus bertanya. Jangankan orang-orang dari generasi kita, bahkan generasi muda seperti putra dan putri aku, mereka juga mampu melakukan itu, jawab Nan Gong Beidou. Itu akan benar-benar hebat. Aku telah melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh tubuh ilahi beberapa kali, dan sekarang aku ingin melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh Imperial Bloodline untuk waktu yang lama. Akhirnya, kesempatan untuk melakukannya telah muncul dengan sendirinya. Mendengar apa yang dikatakan Nan Gong Beidou, pria itu menjadi sangat bersemangat. Omon-omon, lelaki tua ini juga belum pernah melihat tanda abnormal garis darah kekaisaran. Sekarang setelah aku mendengar kamu semua membicarakannya, aku juga ingin mengalaminya, kata Immortal yang memiliki alis putih sambil tersenyum. Jika Immortal ingin melihat tanda abnormal yang disebabkan oleh mereka yang memiliki garis keturunan imperial, itu tidak akan terlalu sulit juga. Sejauh yang aku tahu, Yang Mulia Pangeran Ketiga akan menerobos. Aku percaya bahwa dia akan dapat menerobos dalam beberapa hari mendatang. Salah satu kaisar marsial peringkat 1 di belakang Nan Gong Beidou, Nan Gong Huai, dia menjawabnya. Bukan hanya Nan Gong Huai yang merupakan salah satu asisten Nan Gong Beidou yang terpercaya, tapi ia juga bertugas melindungi Pangeran Ketiga Nan Gong Tianxi. Dapat dikatakan bahwa setiap kali Pangeran Ketiga meninggalkan klan Nan Gong Huai akan selalu mengikutinya. Dengan demikian, Nan Gong Huai tahu keadaan Pangeran Ketiga, dan bahkan lebih baik daripada ayahnya sendiri. Huai, apakah Tianxi benar-benar akan melakukan terobosan? Tanya Nan Gong Beidou. Melaporkan kepada ketua klan Lord, Yang Mulia Pangeran Ketiga akan menerobos. Dia pasti akan menerobos dalam waktu 1 bulan, jawab Nan Gong Huai. Karena Immortal yang beralis putih ingin melihat, tidak perlu bagi kita untuk menunggu. Minta kepada Tianxi menerobos hari ini, ucap Beidou. Saat Nan Gong Beidou berbicara, dia mengeluarkan sebutir pil emas. Tepat setelah pil emas itu muncul, energi alami yang sangat kuat segera menyebar darinya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat bahwa ada naga emas yang berlari kencang di dalam pil emas itu. Itu adalah pil naga emas melingkar. Itu tidak memiliki jejak energi mengamuk. Namun, itu mengandung energi alam yang sangat padat dan kuat. Pil Golden Coiling Dragon adalah harta. Terutama bagi mereka yang memiliki garis keturunan warisan, pil naga emas melingkar adalah obat kultivasi yang manjur. Saat Nan Gong Huai melihat pil naga emas melingkar, matanya segera bersinar. Dia merasakan sukacita bagi Pangeran Ketiga. Segera setelah itu, dia buru-buru menerimanya dari Nan Gong Beidou. Kemudian dengan gerakan tubuhnya, dia meninggalkan gedung dan langsung tiba di wilayah Pangeran Sulung Nan Gong Tianlong. Paman Huai, apa yang membawamu ke sini? Pada saat itu, semua orang dari klan Kekaisaran Nan Gong, termasuk Meng Xiaoyan, masih ada di sana. Mereka semua terkejut saat melihat kedatangan Nan Gong Huai. Pangeran Sulung, Immortal Alis Putih telah mengatakan bahwa dia ingin melihat tanda abnormal, yang disebabkan ketika seseorang dari Kekaisaran Nan Gong Kekaisaran kita berhasil menerobos. Lord Clan Chief telah mendengar bahwa Yang Mulia Pangeran Ketiga akan menerobos.
Dengan demikian, dia telah menganugerahkan pil naga emas melingkar untuk Yang Mulia Pangeran Ketiga untuk digunakan, dan berlatih bersama sehingga dia dapat menerobos hari ini. Selain itu, Imor telah beralis putih dan para spiritualis dunia lainnya dapat memiliki pesta untuk mata mereka. Di saat Nangong Huai berbicara, dia mengeluarkan pil naga emas melingkar. Kakak ketiga, kamu benar-benar beruntung. Kamu benar-benar berhasil memiliki ayah yang secara pribadi memberikan kamu pil naga emas melingkar. Kamu sendiri pasti tahu, bahwa aku telah memohon padanya untuk pil naga emas pelingkar untuk waktu yang sangat lama, namun ayah menolak memberikannya padaku, ucap Tianfeng. Melihat pil naga emas melingkar, putri keempat Nangong Tianfeng sangat cemburu. Ketika bahkan dia menjadi cemburu, orang-orang lain dari klan Nangong Kekaisaran yang hadir secara alami juga sangat cemburu. Mereka semua diambang air liur. Pinaga emas melingkar adalah harta, yang bahkan tidak bisa digunakan oleh pangeran dan putri seperti yang mereka inginkan. Dengan demikian bagi mereka yang lain, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil naga emas melingkar. Jadi begitu rupanya. Tianxi, bawalah ini bersama pilnya, ucap Tianlong. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Nangong Tianlong mengeluarkan pil obat emas, dan menyerahkannya ke Nangong Tianxi. Terima kasih kakak, kamu benar-benar baik padaku. Hehehe, ucap Tainxi. Ketika Nangong Tianxi melihat pil obat yang diberikan kepadanya oleh Nangong Tianlong, dia mulai menyeringai dengan sumringah. Nilai pil obat yang diberikan oleh kakak lelakinya ini, itu dapat dikatakan setara dengan pil naga emas melingkar. Itu juga merupakan harta dari klan Kekaisaran Nangong. Setelah meminum pil obat itu, tanda abnormal yang akan ditimbulkan ketika mendapatkan terobosan, itu akan sangat luar biasa dan kuat. Ketika tanda abnormal itu kembali ke tubuh seseorang, maka garis keturunan bawaan seseorang juga akan menguat. Pil obat itu adalah harta yang sangat dirindukan banyak orang di Kekaisaran Nangong. Kami adalah saudara kandung. Tidak perlu bagi kamu untuk menganggap aku sebagai orang luar. Pergilah, berlatihlah dengan baik sehingga kamu bisa mencapai terobosan malam ini juga. Kamu juga tahu, bahwa naga emas yang menjulang sangat spektakuler jika dilihat di malam hari. Ucap Nangong Tianlong sambil menepuk bahu Nangong Tianxi. Meskipun dia sangat keras terhadap orang luar, tapi dia sangat mencintai adik kandungnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.